Oke, halo semuanya. Sekarang kita lagi di Honda Collection Hall di Motegi, daerah Utsunomiya. Kita bakal lihat ada apa aja di sini. Nah, ini kita baru masuk dan pintunya akan kebuka sendiri. Begitu masuk, kita akan disambut dengan meja penerima ya, front. Dan ini ada tulisan Dream. Mungkin karena kaca kurang kelihatan, nah kalau gini lebih kelihatan harusnya. Kita langsung disambut sama sebuah roadster Honda, Honda S660. Ya, ini ada Bangkit ya. Halo Kit. Kita lagi ada di mesin waktu. Mesin waktu ya, time capsule. Sorry, bukan Honda S660. Maaf, itu yang baru. Ini Honda S800. Jadi karena sesuai namanya 800 cc ya. Terus itu ada gundukan dikit di kap mesinnya. Kayak itu buat ini deh, cover apa namanya? Timing gear gitu ya, kalau nggak salah inget ya. Terus ini ada gensetnya Honda ya, Honda E300. Terus ini ada Honda C100 yang sekarang udah reborn sebagai Honda Super Cup. Dan ini juga namanya Super Cup ya. Super Cup masuk Indonesia tapi rata-rata yang beli ya buat dipandang-pandang, disayang-sayang ya. Andai bisa dipakai juga gitu. Nah, ini adalah mobil F1-nya Honda. Salah satu yang pertama, tapi ini kalau menurut penjelasan sini RA273 ya. Soalnya kalau mobil F1 pertama Honda itu RA271, ini RA273. Dan Honda pertama kali menang F1 itu di seri RA272 waktu GP Meksiko tahun 60-an atau 70-an gitu. Kayaknya tahun 60-an ya kalau nggak salah. Dan ini mesinnya dia 3000 cc V12. Gila ya. Dan bicara soal mobil F1, mobil F1 RA272, bukan yang ini, dipakai sama Yuki Tsunoda, pembalapnya Red Bull Honda di GP Meksiko tahun 2025. Buat apa, tribute lah. Lihat deh mesinnya. Kita bisa lihat lebih dekat ya tuh. Individual throttle bodinya, jalur knalpotnya, terus tuh fuel line-nya, kabel gasnya, sampai pendinginnya tuh gila ya. Mobil F1 zaman dulu boy. Nah, ada Adit dari Kumparan. Halo Adit. Ada juga motor Honda RC 149, maaf. Nah, lanjut, ini adalah mesin CVCC dari Honda ya. Kalau ngasih itu continuous variable CC-nya apa gitu lupa. Tapi ini muncul ketika ada regulasi emisi dan efisiensi mesin yang lebih ketat dari Amerika. Dan ada salah satu kutipan terkenal, tapi ini nggak tahu bener nggak tahu salah ya. Ketika aturan efisiensi dan emisi ini disahkan, merek mobil lain nge-hire 50 pengacara, Honda nge-hire 50 insinyur untuk membuktikan kalau regulasi emisi dan efisiensi baru itu bisa direalisasikan, dan debutlah CVCC. Dan mesin CVCC ini juga yang menjadi asal-usul nama Honda Civic. Ya, nama Civic itu asalnya dari sini. Oh, tuh bener kan? RA271 harusnya nongol di sini tapi lagi dipindah kemana gitu. Nah, tuh. Ketika Honda masuk F1 pertama kalinya. Merek Jepang pertama yang masuk F1. Terus ini ada Honda Sport 360. Ini mbahnya si S800 tadi ya. Dan mbahnya juga dari Honda S2000. Terus ini ada mobil Curtis Special. Ini dibuat sama Soichiro Honda waktu Soichiro Honda masih magang di bengkel gitu ya. Nah, si Soichiro Honda ternyata tuh berbakat banget urusan memperbaiki mesin, bikin mesin yang bagus, mesin balap gitu ya. Dan sampai pada akhirnya Honda memutuskan untuk bikin mesin yang ditempel di motor dan jadilah sepeda motor seperti yang kita kenal sekarang. Tapi yang ada di depan kita ini salah satu effort pertamanya. Ya, dan itu prototype dari sepeda motor Honda. Yang bagian atas tuh yang gue zoom sekarang nih, itu yang gue tunjuk itu tangkinya, itu mesinnya, dan dihubungkan ke roda belakang. Nah, jadinya salah satu motor pertama Honda itu seperti ini. Dikasih nama Dream, Honda Dream D, sepeda motor pertama Honda. Nah, itu di foto yang baju putih itu Soichiro Honda, yang pakai kemeja, yang pakai jas ini Takeo Fujisawa. Soichiro Honda yang bikin produknya, Takeo yang bikin supaya produk ini menarik di pasaran dan bisa dijual.
Sebelum kita naik ke lantai 2, kita lihat lagi, ini ada Honda S800, tapi yang coupe ya. Jadi kalau itu roadster, ini yang coupe. Di Honda, di Indonesia ada kok Honda S800. Satu warna merah kalau gue nggak salah ingat. Lagi motor balap Honda RC114, motor balap lagi, dan waktu itu logo sayapnya masih klasik ya. Ini RC116 Brabham Honda. Jadi dulu Brabham tuh engine supplier Honda. Dan kemenangan pertama Honda di Meksiko itu bareng pembalap namanya Richie Ginter. Di lantai 2 benar-benar kita dikasih lihat ketertarikan Soichiro Honda sama dunia balap atau Hondanya ya. Ini ada mobil balap Williams Honda FW09. Liverinya putih kuning hijau ya. Sponsor etak Honda tuh ya. Pembalapnya Keke Rosberg. Bapaknya Nico Rosberg yang jadi juara dunia F1 tahun 2016. Kalau udah ada sponsor yang satu ini nih, kayaknya udah jelas ya. Mesinnya cantik banget. Ini V10 ya, mesin V10. Design and manufactured by McLaren. Kalau misalnya ada bodinya ketahuan kalau ini McLaren MP45. Tapi sementara kita lihat dulu infonya di situ ya, agak samar-samar dikit. Ini salah satu mobil F1 yang cukup dominan atau paling dominan ya. Dan seri mesinnya adalah RA109E 3500 cc V10. Gokil. Terus ini ada lanjutan lagi dari mesin. Tadi kan V10 ini mungkin era mesin V8 ya kalau nggak salah. Zaman-zaman Jenson Button atau tim BAR Honda gitu ya. British American Racing gitu kalau nggak salah. Ini mesin V8. Kelihatan dari jumlah selongsong exhaustnya ya. Ini radiatornya dan ini nama Earth Dreams tuh sebenarnya udah dari lama gitu ya. Oh ini mobil tahun 2008. 2008 berarti Jenson Button ya kalau nggak salah. Tapi Jenson Button kan juara dunia sama itu ya Brown GP. Bukan sama ini tapi tetap aja Jenson Button bagian dari sejarah mobil ini. Kalau nggak salah 2400 cc V8 tanpa turbo tanpa hybrid 700 tenaga kuda. Tapi kalau kita ke era modern, ini dia mesin F1 era modern. Mesin 1600 cc V6 turbo hybrid dengan komponen MGU-H sama MGU-K. Ini baterainya, ini kontrolernya, turbonya harusnya di sekitar belakang sini. Nah, itu dia turbonya, tuh. Sama, ini kalau lihat dari belakang nih, ini mesin kecil loh, tapi tenaganya lebih gede daripada mesin yang jadi pendahulunya. Dan tepat di dekat mesin ini ada mobil balapnya Toro Rosso, Scuderia Toro Rosso yang sekarang jadi Visa Casep Racing Bulls atau Racing Bulls aja lah, itu nama panjang banget sih. Dan di era ini pertama kalinya Honda menjadi engine supplier buat dua tim sekaligus, Toro Rosso sama Red Bull Racing. Ini tahun 2025, jadi tahun 2026 itu tahun depan per video ini dibuat, Honda itu bakal pindah ke Aston Martin, jadi nanti itu Aston Martin Racing Aramco Honda gitu. Nah nih, Scuderia Toro Rosso, Red Bull, dan Sean Gelael punya spoiler depan mobil ini dipajang di rumahnya, dan harga spoiler depannya itu ya bisa beli satu mobil mewah lah. Spoilernya doang. Ban kuning, ban medium ya. Gokil. Lanjut. Masuk ke hall lainnya, di sini ada Honda Today ya. Ini konon dipercaya sebagai salah satu kei-car original. Bentuknya kayak City yang lama ya, Honda City yang dapat motor compacto. Nah, ngomong soal Honda City, mobilnya ada di sini nih. Tuh. Honda City. Ini konsep beli mobil, dapat motor. Honda City yang ini ada yang hatchback kayak gini. Ada juga yang cabriolet yang kayak punya Gofar Hilman gitu ya. Kalau beli mobil ini, dapat si kuning kecil ini. Namanya Honda Motocompo dan ini bisa dilipat masuk ke bagasi mobil ini. Pikirannya adalah kita pakai mobil ini misalnya dari bisa pengen ke Jakarta gitu ya kerja. Mobilnya kita parkir di sekitaran Tanjung Barat, Lenteng Agung, Cilandak, Fatmawati gitu-gitu. Terus buat ke tengah kotanya kita pakai si Motocompo ini. Dan Motocompo sudah lahir kembali di era EV ya sebagai Honda Motocompacto. Yang kalau di Indonesia harganya berkisar 30-40 jutaan buat si Motocompacto itu. Nah ini sebelahnya ada, ini apa ya, Honda Vigor ya? Oh, Queen Integra, ini Integra yang lama. Dan Integra sekarang udah lahir lagi tapi jadi Acura Integra ya, 4 pintu juga. Dan ada model Type S. Ada Honda VF dan Honda VT. Yang satu 750cc, yang satu 250cc. Nah di seberang Honda City ini ada Honda CRX. Ini salah satu hatchback Honda yang favorit. Tenaganya sih sekitar 120 tenaga kudaan ya kalau nggak salah, tapi
buat tahun 87 itu termasuk tenaga yang cukup oke. Oh, 130 tenaga kuda ternyata kalau ngeliat dari papan penjelasannya. Nah, di sebelahnya ada Honda Civic Wonder. Ini banyak kok di Indonesia dan ini masih saudaraan antara si Civic Wonder sama si Honda CRX ini. Nah, kalau misalkan pengen beli si Civic Wonder ini di Indonesia, itu harganya berkisar tergantung kondisi mobilnya kayak gimana. Bisa puluhan juta, tapi kalau yang bagus bisa mendekati ya, kalian tau lah. Di sebelahnya ada Honda Gyro Canopy. Sesuai namanya, ada kanopinya dan gyronya mungkin berasal dari mekanisme gyro yang ada di belakang motor ini. Motor ini juga ada di Indonesia, Gyro Up, Gyro X alias Gyro Cross, Honda Tech, ada 2 biji. Dan di belakang persisnya kita bisa lihat lagi-lagi motor-motor balap Honda. Wih, NSR series rupanya. NSR 500. Dan itu yang paling kanan NS 500. NSR kalau di Indonesia tuh yang terkenal livery Roadmans gitu ya. Atau livery apa yang hijau orange, Repsol ya, Repsol. Nah, ini mesin dengan piston oval dari motor ini. Dan sekarang piston oval kayaknya bakal kembali karena ada salah satu merek Eropa yang mempatenkan piston berbentuk oval lagi. Nah, ini dia MP4 6. Dan ada nama Ayrton Senna di bagian punuk deket air intake-nya ya. Ini mobil yang dominan banget di balapan F1 pada masanya dan baru bisa dipecahkan rekor dominasinya oleh Red Bull menggunakan lagi mesin Honda. Jadi Honda tuh jago banget urusan mesin kayak ginian. Ya, zaman McLaren, Honda, Alonso itu mah ya kita tahu sama-sama, tapi ini bukti kalau Honda tuh kalau bikin mesin udah paling jago. Kalau bikin powertrain, mereka sifunya atau suhunya gitu ya. Nah, ini ada Lotus Honda dengan livery rokok ya. Nah, ini mobil F1 Williams, lagi-lagi powered by Honda. Ini zamannya Nigel Mansell ya. Oh iya bener, Nigel Mansell. Ada namanya tuh di situ tuh. Tuh. Nigel Mansell. Pembalap F1 berkumis. Lanjut lagi. Ini FW11B. Ini motor-motor lagi. Permotoran duniawi, perroda touringan duniawi. Motor trail. Ada Honda Accord. Honda Accord hatchback. Sama ini Honda Civic pertama kali yang di Indonesia dikenal sebagai Honda Civic Cooper. Terus di belakangnya yang kuning ini ada Honda Life. Pernah lihat satu di Bogor warna biru muda kalau nggak salah. Mobil kecilnya Honda ya. Yang biru ini ada Honda Z. Sebuah hatchback 3 pintu dengan ruang belakang yang kecil kayaknya ya. Dan ini ada Honda famous Honda. Yang ban depannya itu ada di ban serepnya di bagian depan. Nah, yang mirip-mirip Mini Cooper ini adalah Honda N360. Dan kayaknya ini cikal bakal dari K-Car Honda N-Series. N-Box, N-Wagon, N-Van gitu-gitu. Semuanya dimulai dari sini. Itu dia yang gue cari. Mobil F1 pertama Honda yang mengantarkan Honda di kemenangan pada balapan Meksiko GP. Mobil Honda RA272. Ya tadi kan dibawa RA273 kan ya. Nah ini dia dengan pembalap Richie Ginter. Mesinnya 1500 cc. Bukan sembarang 1500 cc karena dia 1500 cc V12. Gila ya. 1500 cc V12 sekarang mana mungkin gitu kan. Dan ya mobil ini dipakai Yuki Tsunoda waktu Meksiko GP yang 2025 kemarin. Dan ini ada mobil balap lagi RA301 pakai mesin V12 juga, tapi ini 3000 cc dipakai John Surtees. Nah, John Surtees ini satu-satunya orang yang bisa juara di MotoGP dan F1. Satu-satunya sampai sekarang cuma dia doang. Nah, sebelahnya ada RA300, tapi livery khas Honda ya, selalu warna putih dengan detail merah. Karena kayak bendera Jepangnya. Aduh, mesin tuh cantik banget ya. Yang ini juga 3000 cc V12, kita lihat lebih dekat mesinnya. Karena di era kayak gini, gue senang banget ngeliat mesin yang cantik seperti ini. Tuh lihat tuh. Terus gearboxnya di belakang ya. Brake fluid. Assembly suspensinya. Itu juga tuh si RA272. Kita zoom.
Dan itu ada mesin, kita lihat lebih dekat. Ya ini dia mesinnya dengan individual throttle body ya. Ini masing-masing per silinder. Jadi karena ada 12 berarti dia 12 silinder. Dan ini jalur knalpotnya. Flywheel. Valve cover. Aduh, cantik banget ya Tuhan, mesin kayak begini. Terus itu di seberangnya ada Honda S800 lagi dan pickup Honda TN360 kalau nggak salah. Honda TN360 juga ada kok di Indonesia. Oh, T360, nggak pakai N, T360. Kita masuk ke lantai 3 dan ini ada sebuah sedan flagship Honda yang diberi nama Honda Legend. Nah, Honda Legend ini sebenarnya adalah rival atau teman sekelasnya Toyota Crown ya. Dan dia pakai mesin V6 buat mobil yang ini. Dan Honda Legend sekarang masih ada dan juga di rebadge sebagai Acura TLX kalau nggak salah atau TL gitu lupa. Pokoknya ada versi Acuranya. Nah, Honda Legend ada yang sedan dan ada yang coupe. Bahkan yang coupe itu pintunya frameless loh di generasi tahun 90-annya. Dan sekarang Honda Legend yang sekarang itu dia adalah satu-satunya mobil Jepang yang sudah sertifikasi untuk ADAS atau teknologi self-driving level 3. Karena kalau mobil lain itu level 2, bahkan Tesla sekalipun ya, Honda Legend sekarang level 3. Jadi dia bisa nyetir di dalam kota dan di luar kota, tol atau dalam kota gitu ya, lepas tangan. Tapi kalau buat pengen kayak begitu, emang harus ada sertifikasi dari pemerintah setempat atau pokoknya ada tempat di mana self-driving itu bisa pakai atau nggak pakai. Karena baik lagi, kalau misalnya amit-amit ada apa-apa, siapa yang ngejamin? Makanya butuh sertifikasi kayak gitu-gitu. Nah, ini ada Honda Accord Aerodeck, jadi wagon gitu ya. Sekarang udah nggak ada sih Accord wagon, tapi ya menarik buat melihatnya. Ini juga ada Honda Accord dengan lampu depan ini pop-up gitu ya. Ada NSR, VFR, Africa Twin, CBR Firebird 1000 ya. 900 cc, maaf. Terus Firebird lagi 900 cc dan sampai sini masih 900 cc ya. Nah itu dia mesin motornya. Mesin motor dengan piston oval yang tadi kita udah lihat sekilas ya. Ini Honda NR CB1000. Gile. CB1000 Super 4 ya. Kalau nggak salah dulu juga ada deh CB yang mesinnya 1000 cc 6 silinder. Tapi tentu saja yang menarik perhatianku adalah ini. Ya, Honda NSX generasi pertama. Jadi mobil ini ketika dibikin itu produsen-produsen Eropa itu ketar-ketir karena biasanya supercar, terutama supercar Eropa atau Italia gitu ya, itu berisik, oli bocor, gampang rusak segala macam. Nah, Honda hadir dengan reliability, drivability dan kenyamanan ala Honda-Honda lain yang emang udah biasa kalau dipakai jalan ya jalan aja gitu, nggak ada rusak, nggak ada apa, dan nyaman. Dan jangan lupa Ayrton Senna terlibat dalam perkembangan mobil Honda NSX ini. Dan konsep desain Honda NSX itu, misalnya nih bagian kabinnya itu kokpitnya kayak jet tempur ya. Bener-bener emang dibikin menyerupai pesawat jet tempur, jadi driver itu dapat banget feel kayak di kokpitnya. Dan dia mesinnya ada di sini. Kodenya C30A, 3000 cc V6, sekitar 270 horsepower kalau nggak salah ingat. Dan Honda waktu itu dilema milih antara 3 mesin. Mau V6, V6 turbo atau V8. V8 tenaga gede tapi terlalu berat. V6 turbo, turbo lag-nya dulu mesin turbo tuh lag-nya nggak seminim sekarang. Mesin turbo lag-nya tuh gede banget dulu. Jadi dipakailah mesin V6 dengan tenaga yang decent, tenaga yang cukup. Ini bagian belakangnya tuh khas banget ya, karakteristik dari mobil ini. Keren, keren, keren. Dan di Eropa gue pernah lihat ada postingan NSX itu dipakai sampai 500.000, 600.000 km dan masih jalan dengan normal. Keren, gue pengen di mobil. Lampu pop-up ya. Nah, sebelahnya ada NSX R. Dibanding sama NSX yang biasa, ini beberapa part tuh dibuang jadi lebih ringan. Terus travel dari pedal gasnya itu juga lebih pendek biar kita bisa lebih mantep ngegasnya. Dan persnelnya itu pakai aluminium. Kalau kelihatan tuh kita zoom. Tuh, aluminium kan. Jok lebih ringan, beberapa peredam itu dibuang
mobil ini berarti sekitar 1,2 atau 1,3 ton. Sangat-sangat ringan dibanding mobil sekarang yang dikit-dikit baterai dan bikin berat gitu ya. Dan ada beberapa versi balap dari Honda NSX. Ini ada yang tim apa itu? Ronin atau apa gitu kalau nggak salah. Nah ini Honda Racing Autobox. Tapi yang ikonik di mata gue ada yang Raybrick NSX, terus Takata Dome, terus yang Castrol ya, livery Castrol yang putih, merah, hijau gitu ya. Nah sebelahnya ada Honda Civic Estilo pakai livery Jax. Tapi selain Honda Civic Estilo, ada Honda Accord Cielo, mobil sebelahnya yang terkenal juga dengan livery ini. Kali ada yang mau main Accord, boleh dengan livery Jax gini ya. Nah ini livery Castrol yang gue maksud. Warna khas Castrol ya, hijau merah di bodi Honda Accord Cielo. Yang ini harganya masih tinggi di Indonesia, tapi yang ini masih reasonable kalau kalian mau mulai main Honda. Kalau misalnya bosen main Civic atau mungkin Honda-Honda lain, coba boleh main Accord Cielo dulu. Dibikin racing cakep kok, karena Accord memang mobil balap kok. Di sini ada lini mobil keluarga Honda. Ini tidak usah diperkenalkan lagi, ini adalah Honda Odyssey. Yang nonton film Deadpool Wolverine, tahu pasti mobil ini. Mobil ini dipakai kemana-mana mereka berdua ya. Terus ada Honda CR-V generasi pertama. Nah, bicara CR-V, banyak yang bilang kalau CR-V itu singkatan dari Comfortable Runabout Vehicle. Atau ada juga yang bilang kreatif, R-nya Runabout atau Runaway gitu Vehicle. Sebenarnya Honda sendiri belum bilang itu CR-V ada kepanjangannya atau enggak, tapi mereka milih nama CR-V buat SUV mereka. Dan yang ini ditampilkan untuk merayakan 30 tahun Honda CR-V. Udah lama banget ya usianya. Generasi ini banyak di Indonesia dan ada macam-macam tipe ya. Tapi utamanya mesin 2000 cc dan ini berbagi basic sama Honda Civic Vario. Mesin 1500 atau 2000 gitu. Ada yang penggerak roda depan, ada yang AWD atau 4WD gitu. Ada yang versi Indonesia lokal, ada yang versi Jepang, ada yang versi Australia, di Indonesia banyak. Dan harganya pun berkisar buat si CR-V Gen 1 ini. Bisa puluhan juta dan bahkan yang bagus harganya juga udah bisa mulai 3 digitan. Dan sekarang dia sama generasi keduanya itu jadi pilihan buat mereka yang pengen SUV retro yang pengen didandanin culture. Asli. Karena kalau boleh jujur pun kalau misalnya kita ngelihat SUV sekarang yang lekukannya landai, mengalir gitu-gitu. Ngelihat SUV kotak-kotak maco gitu tuh seger aja sih. Nah, ini di sebelahnya ada Honda SMX. Tadi gue kira ini Honda Edix, taunya bukan ya. Tapi peleknya palang 3 kayak peleknya Advan yang SA3R ya. Ada Roadster Honda S2000. Jadi Honda S2000 tuh lahir tahun 1999 ya. Terus selesai sekitar tahun 2011 atau 2012 gitu kalau nggak salah ingat. Sesuai namanya 2000, mesin 2000 cc, tapi mungkin 2000 dari tahun 2000 juga ya. 2000 cc 4 silinder dengan kode F20C. Dengan tenaga bisa sekitar 240 horsepower dan cuma ada versi 6 speed manual. Di atapnya soft top, buka tutupnya bisa pakai tombol gitu ya. Dan S2000 pernah sekali facelift dan kalau nggak salah di Amerika ada versi CR gitu ya, S2000 CR. Dan setelah facelift mesinnya naik jadi 2200 cc dan redline-nya turun. Kalau dulu tuh angka maksimal di tachometer itu sekitar 10.000 rpm. Ini jadi 9.000. Tapi tenaganya tetap gede di atas 200 horsepower ya. Ini bagian belakang si Honda S2000. Di Indonesia ada, tapi harga jangan ditanya. Apalagi kalau yang kondisi standar kayak begini ya. Di sebelahnya ada Integra DC2R. Salah satu Integra dengan treatment Type R pertama. Dan catnya Honda Championship White. Bedanya kalau ini tuh bukan putih bersih, tapi sedikit ada kekuningannya gitu ya. Dan pasti kalau Honda Type R logonya harus merah. Logonya merah. Dia mesin B18C 1800 cc 4 silinder dengan tenaga sekitar 200 horsepoweran kalau nggak salah ingat ya. Pastinya penggerak roda depan dan transmisi manual. Nah, ini mobil favorit banyak orang. Honda Civic EK9 Type R. Mobil ini muncul di banyak film, terutama Initially waktu itu ngelawan Takumi Fujiwara. Dan lagi-lagi sama, ini pakai mesin high revvingnya Honda B16 1600 cc sekitar 180 PS ya.
190 atau 185 gitu. Pokoknya tenaga tinggi lah. Dan lagi-lagi khasnya Type R, cat putih, logonya merah, dan joknya juga warna merah. Dan ini masih bertahan sampai Honda Civic Type R yang sekarang. Logo merah pasti Type R, dan bahkan Type R baru yang FL5 jok depannya juga warna merah. Mobil ini ringan banget ya, cuma 1 ton lebih dikit. Mobil dulu tuh emang ringan banget sumpah. Dan ini masih kempling ya kondisinya, cakep banget sumpah. Di dekat si EK9 tadi ada Honda City Turbo 2. Dan kelihatannya nggak ada motor di dalamnya, nggak ada si motor kompo itu. Ada Honda S800. Dan ini dikasih set ala-ala Tomica gitu ya. Halo, halo. Ya, orang Jepang ramah-ramah ya. Ini ada Honda NSX R generasi NA2. Katanya yang lampunya flip-flop tadi NA1, yang ini NA2. Bedanya sekarang dia mesinnya sedikit lebih gede. Kalau dulu kan 3000 cc V6, sekarang jadi 3200 cc V6. Kodenya C32B. Dia masih di sini. Dan untuk, nah tuh mesinnya tuh. Wih, cakep. Dan untuk generasi ini bahkan kacanya pun ditipisin. Setirnya dari Momo, kalau kalian bisa lihat ya. Kita zoom. Setirnya dari Momo tuh. Dan lagi-lagi jok merah. Dengan penampilan khas yang distintif. Ala-ala supercar mid-engine dengan kanopi ala jet tempur. Dan desain dari NSX R ini, desain peleknya, diulang lagi di Honda Civic Type R FD2R. Tapi sebenarnya gue kesini gue berharap ketemu sama Honda NSX yang hybrid, tapi kelihatannya belum ada ya. Ya udahlah, lanjut. Itu ada Honda Asimo. Asimo ini proyek robotnya Honda. Jadi awalnya berbentuk seperti ini. Lanjut ke sini, dan ke sini. Evolusi terakhir Honda Asimo, dia bisa melakukan banyak hal yang kita juga bisa. Misalnya, buka botol, nuangin minum, naik turun tangga, lari, jaga keseimbangan, banyak lah. Tapi sekarang proyek Asimo udah dihentikan. Meskipun begitu, Asimo lahir kembali sebagai sistem operasi atau OS di mobil-mobil Honda, terutama Honda Zero Series. Lanjut lagi, ada motor-motor RC 211V, terus ada motor Honda RC 211V yang dipakai Valentino Rossi, motornya Casey Stoner, motornya Marc Marquez, sama versi street legal dari Honda RC 213V, yaitu versi S-nya. Tapi nggak tahu ini opini, menurut gue sih sangat memandang Casey Stoner karena dia bisa juara di Ducati dan juga juara dunia di Honda gitu ya. Tapi dia udah pensiun sekarang. Nah, motor-motor touring Honda. Ini ada Honda GL ya, alias yang dikenal sebagai Honda Goldwing dengan mesin boxer 1800 cc tuh. Joknya nyaman. Ada Honda DN01 dan ini Honda VFR. Kalau ngeliat corak warnanya, mungkin kalian ingat Honda CBR 250 yang lama ya. Karena emang CBR 250 yang lama terinspirasi dari sini yang masih 1 silinder dulu, inget kan? Nah ini mesin V4-nya Honda buat motor-motor. Nah ini ada Honda Goldwing dengan airbag buat motor. Ya, jadi bahkan motor aja ada airbagnya ya. Dan di sini ada mobilnya Jensen Button. Honda RA106 dengan mesin 2400 cc V8. Oh ini mobil juara yang di Hungaria ya. Waktu masih tim BAR Honda. Waktu itu Honda jadi full pabrikan deh kalau nggak salah. Tapi ini adalah mobil yang mengantar Max Verstappen meraih gelar juara dunianya yang pertama kali. Ingat Abu Dhabi 2021? Di putaran terakhir setelah safety car, setelah Nicolas Latifi nabrak tembok, ada momen seru pertarungan mobil ini di lap-lap terakhir. Dan mesin Honda mengantar Max Verstappen jadi juara dunia bahkan sampai tahun 2024. Ya. Red Bull. Tapi waktu itu kalau nggak salah di 2021 ini tulisannya udah Honda deh belakangnya, udah bukan Aston Martin karena Aston Martin jadi tim sendiri waktu itu. Tapi intinya adalah ini
mobil yang mengantar Max Verstappen jadi juara dunia. Sebenarnya bukan yang ini banget, karena pasti yang asli ada di UK atau di mana, tapi ya mirip lah. Disinilah titik balik mesin Honda jadi, ingat gak dulu zaman McLaren Honda Alonso gitu kan? Itu ya gimana lah, ini tiba-tiba jadi kuat banget. Dari mesin A, tiba-tiba jadi salah satu mesin yang paling dominan, paling kenceng, paling kuat, dan paling bisa diandalkan. Gokil ya. Ini ada Honda Jazz, generasi pertama, generasi GD. Ini udah sangat familiar ya, tapi kalau di Jepang dia namanya Honda Fit. Dan di Jepang itu ada beberapa pilihan, ada 1300cc, 1500cc. Dan di Indonesia kita dapat sebagai Honda Jazz dengan mesin IDSI yang businya 2 per silinder dan yang VTEC. Nah, bicara Jazz generasi ini, pada ingat gak dulu suka ada mitos kalau titik ini masih ada, itu tuh emas putih, makanya banyak dicongkel, banyak yang hilang. Gue nggak tahu itu mitos nggak berdasar dari mana, coba asli. Aduh, ini masih mulus ya. Terus ada Honda FCX Clarity, ini adalah mobil dengan bahan bakar hidrogen. Ada Honda FCX juga, ini yang versi lamanya, dan ada Honda Insight. Salah satu hybrid pertama buatan Honda. Ciri khasnya, pelek rata, dan bagian belakang dibuat nutup roda belakangnya. Buat efisiensi, biar bensinnya irit. Dan ini satu dari sekian hybrid yang bisa dibeli dengan transmisi manual. Dan itu setirnya sama kayak S2000 ya. Dan mobil hybrid lain yang ada transmisi manual adalah hybrid beneran ya, bukan hybrid ala-ala kayak S gitu kan. Hybrid beneran lain yang ada gearbox manual adalah Honda CR-Z. Di Indonesia sempat ada yang transmisi manual, tapi banyakan yang beli pakai CVT-nya Honda. Nah, terakhir ada, sebenarnya nggak terakhir sih, ini ada pesawat Honda Jet. Honda Jet Elite ya. Jadi Honda bikin mobil, motor, generator, terus ada juga mesin kapal laut, dan bikin juga pesawat kayak begini. Harusnya video udah ada di Auto Rentex. Oke, jadi itu dia sesi jalan-jalan kita di Honda Collection Hall. Bener-bener di sini banyak banget mobil, motor, mesin pesawat, kapal terbang, personal mobility vehicle, semuanya lengkap. Dari itu bukti kalau Honda bisa bikin apa aja dan udah bertahan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Pokoknya buat kalian yang suka otomotif, terutama mobil dan motor, mungkin cari tempat wisata di Jepang gitu ya, coba kunjungin Honda Collection Hall ini. Ini di Utsunomiya atau Chigi gitu ya, di sirkuit Motegi, di daerah Motegi gitu. Kalau misalnya kalian sempat, cobalah main ke sini. Oke, itu aja video kali ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.